Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Sesuai dengan pengajuan DKM bahwa pembahasan kita untuk lebih diperdalam kembali terkait dengan As-Sirah An-Nabawiyah. As-Sirah An-Nabawiyah. Dulu kata pengantarnya sudah disampaikan bahwa pengkajian terhadap sejarah ada yang disebut dengan tarikh, ada yang disebut dengan sirah, ada yang disebut dengan hadharah, dan ada pula yang disebut dengan saqafah. Masih ingat ya? Ketika sejarah disebut tarikh, maka titik tolak pengkajiannya terkait dengan penanggalan. Kapan lahir, kapan wafat, kapan jatuh, kapan bangun sebuah peradaban. Nah itu kalau terkait tanggal, maka sejarah sering disebut tarikh. Kalau sejarah berbicara mengenai peristiwa, lintasan peristiwa, perjalanan, itu disebut sirah. As-Sirah An-Nabawiyah berarti perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut sejarah berbicara tentang apa yang nampak, yang terlihat dari sebuah kemajuan zamannya, maka kita sering menyebut peradaban. Nah, studi kajian sejarah tentang peradaban disebut al-hadharah. Al-hadharah. Ketika sejarah berbicara tentang budaya, tradisi, sikap laku yang pernah ada di setiap zaman, kita sebut kebudayaan. Nah, kebudayaan ini disebut syaqafah. Saqafah. Makanya ada sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah perkembangan Islam. Nah itu artinya stressing pengkajiannya beda-beda. Demikian disampaikan oleh seorang pakar sejarah dari Mesir, namanya Dr. Muhammad Effat Sarqawi. Dr. Muhammad Effat Sarqawi. Pada kesempatan yang kedua ini, betapa pentingnya kita kembali mengkaji sejarah. Karena mungkin kurangnya kita membangun romantisme dengan sejarah, maka kita kehilangan sejarah. Karena judulnya Sirah Nabawiyah, berarti tak bosan-bosannya kita ingin mendalami kembali tentang sejarah kenabian kita. Kenabian Nabi kita maksudnya. Baik, saya sudah menulis sebuah tulisan
nanti bisa dilihat di madrasah, itu Imam Al-Barbahari. Al-Barbahari menulis kitab namanya Syarhus Sunnah, ya, untuk menjelaskan Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Saudara-saudara, kembali kepada soal mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah diperlukan kiat-kiat yang dapat menuju kesuksesan. Dengan mempelajari dan memahami kiat-kiat ini, maka diharapkan cintanya seseorang terhadap yang dicintainya tidak bertepuk sebelah tangan. Demikian pula dalam mencintai Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujahid Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menulis kitab, judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 prinsip ajaran Islam. Nah, di antara prinsip ajaran Islam, kata beliau, di samping bagaimana seseorang dapat mengenal dan memahami siapa Tuhannya, bagaimana seseorang bisa memahami Islam berdasarkan dalil-dalil agamanya, ma'rifatullah, ma'rifatul Islam bil adillah. Lalu kata beliau bahwa salah satu di antara prinsip ajaran Islam mengetahui siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam bil adillah, ma'rifatu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengkaji sirah berarti sedang mengkaji ma'rifatu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan pembahasan yang sedang kita bicarakan adalah prinsip yang ketiga itu, yakni bagaimana seseorang dapat bersemi rasa cintanya, timbulnya rasa pembelaannya, dan adanya rasa keinginan untuk dapat mengikuti sosok teladan yang jadi panutannya. Semua itu dapat terjadi apabila kita benar-benar mengenal sosok tersebut, tidak terkecuali sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang dapat memberikan cinta sejati kepadanya bila mana orang itu mengenalnya dengan baik. Inilah yang ditempuh para ulama dalam berbagai karyanya mengenai sejarah kehidupan para nabi dan rasul. Contohnya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Satu kitab khusus Imam Tirmidzi. Buku ini sudah diterjemahkan Bapak. Dicari di toko buku As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di toko kita 212 ada bukunya. Nah, dilengkapi nanti dengan buku-buku yang kualitas ya. Nah, saya pikir bagus. Ditambah 1 rak buku-buku yang berkualitas. Buku-buku yang direkomended oleh para ulama muktabar. Gitu ya. As-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab Imam Tirmidzi khusus membahas tentang Rasulullah. Sikap laku, karakter, kehidupan sehari-hari, bagaimana beliau dengan para istrinya, dengan tetangganya, bagaimana mengolah negara dan lain sebagainya. Lalu buku ini diringkas kembali oleh Syekh Muhammad Jamil Zaino
dalam kitabnya Mukhtasar Lissama'il al-Muhammadiyah, diringkas ya. Kan kita sering kali kalau baca buku tebal-tebal agak ini ya, di samping susah tamatnya, buku yang dibaca belum sampai tamat kepala udah pusing duluan. Nah, jadi kita ini pengennya praktis-praktis ya. Apalagi di akhir zaman ini banyak persoalannya, jadi nggak sempet mikir panjang-panjang, yang praktis-praktis. Dan sekarang kitab-kitab para ulama ini praktis-praktis, ya. Ada ikhtisornya. Saya lihat di toko buku terbesar di Mekah, ya. Kitab yang berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid diperas lagi menjadi 1 jilid. Nanti akan ada ulama lain yang perasan 1 jilid itu diterangkan lagi, jadi membengkak lagi, jadi berjilid-jilid lagi. Setelah berjilid-jilid diringkas lagi, jadi kempes lagi. Terus aja begitu. Nah, kita biasanya nggak cari yang berjilid-jilid itu, cari yang ringkas-ringkas ya. Ya wajar ya. Nah, Syekh Jamil Jino menulis Mukhtasar Lissama'il al-Muhammadiyah, ringkasan kitab Sama'il al-Muhammadiyah, juga sudah diterjemahkan. Tuh. Begitu sangat mudahnya kita sekarang, diberikan kemudahan banyak ya, sudah diterjemahkan. Baik yang besarnya, yang kecilnya sudah diterjemahkan. Masih banyak lagi, puluhan bahkan ratusan kitab sejarah tentang pribadi Nabi, baik yang bersifat pengetahuan tentang penanggalan, ilmu tarikh, atau pengetahuan tentang perjalanan kepribadian, ilmu sirah, atau yang berbicara tentang peradaban, ilmu tsaqafah, dan hadoroh, peradaban dan kebudayaan. Salah satu kitab sirah yang banyak direkomendasikan para ulama abad ini adalah kitab yang ditulis seorang ulama India, namanya Sofiur Rahman al-Mubarakfuri, dengan judul Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, Ar-Rahiqul Mahtum. Jadi kalau mau beli Ar-Rahiqul Mahtum saja. Sudah diterjemahkan pula, ya. Ini adalah kitab sejarah Nabi yang dianggap terbaik di zaman ini. Kenapa disebut terbaik? Karena direkomendasikan oleh ulama-ulama dunia, setiap pribadi muslim, rumah tangga muslim dianjurkan memiliki kitab ini untuk mengetahui siapa nabinya. Ar-Rahiqul Mahtum. Kenapa kitab ini yang dipilih? Bukankah kitab-kitab yang lain juga banyak? Sirah Ibnu Hisam ada. Sirah Ibnu Hisam berapa jilid? 6 jilid. Wah, kebanyakan ya. Pengen yang lebih luas bisa. Imam Ibnu Katsir 15 jilid. Waduh, nggak mungkin deh ya. Ya udah cari yang 1 jilid deh. Yang 1 jilid itu apa? Ar-Rahiqul Makhtum 1 jilid. Juga sudah diterjemahkan. Ya. Tuh. Sofiur Rahman al-Mubarakfuri murid Syekh Sofiur Rahman al-Mansurfuri. Jadi India ini kaya ulama sebenarnya. Ya. India itu banyak melahirkan ulama-ulama hebat sebenarnya. Ada Syekh Sofiur Rahman al-Mubarakfuri, ada Syekh Profesor Dr. Mustafa Azami, itu India semua itu. Kalau disebut India, ibu-ibu tahunya siapa, Bu? Iya.
Iya ya, India tuh banyak sekali ulama-ulama hebat ternyata ya. Ulama hadisnya ada ya, ulama fikihnya ada. Ada ulama Srinagar namanya Abdul Hasan Ali Nadawi. Oh, ini ulama berpengaruh di dunia Islam. Satu angkatan dengan Allahu Yarham Dr. Muhammad Natsir. Dia juga mengarang kitab sirah ya. Bahkan yang memberikan pengantarnya Dr. Muhammad Natsir sendiri. Pak Natsir dulu pernah menganjurkan baca kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali Al-Husni An-Nadawi. Ulama kelahiran Srinagar di provinsi Lucknow. Dia mendirikan sebuah perguruan tinggi di situ, laboratorium ilmiah namanya An-Nadawi, An-Nadawi Center lah ya. Maka setiap ulama yang lahir sebagai alumni dari perguruan ini gelarnya An-Nadawi. Gitu aja, mudah ya. Jadi bukan magister, bukan doktor, tapi nama gurunya yang diambil, Nadawi. Nadawi itu asal arti nadwah. Nadwah itu artinya training. Jadi training yang dibangun oleh Abdul Hasan Ali Al-Husni. Karena dia dikenal dengan trainingnya itu, maka trainingnya ini disebut jadi gelarnya. Siapapun yang menjadi alumni dari sana, ada gelar An-Nadawinya, oh berarti dia lulusan sana. Jadi kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, kitab sejarah Nabi yang direkomendasikan oleh ulama-ulama abad ini, di mana yang memberikan pengantarnya Fadilatus Syekh Ali Al-Harakan dari lingkungan Rabithah Al-Alam Al-Islami, kumpulan ulama dunia Islam. Baik saudara, ma'rifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memahami mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mengenal pribadi Muhammad sebagai manusia biasa, juga mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ini harus dibedakan. Muhammad sebagai manusia biasa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Sejak usia berapa tahun Nabi diangkat jadi nabi, jadi rasul? Bu, sejak berapa tahun? 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun belum ada sallallahu alaihi wasallamnya ya. Waktu nikah dengan Khadijah sudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum? Belum. Nah, jadi di antara yang harus diketahui minimal bahwa dirinya memiliki nasab, memiliki silsilah keturunan. Siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad, anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak siapa? Anak Hashim. Bani Hashim merupakan suku Quraisy. Suku Quraisy termasuk bangsa Arab. Bangsa Arab turunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam turunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sanadnya, silsilahnya nyambung pada keluarga Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi ditanya, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah,
bagaimana kami harus bersolawat kepadamu. Maka Nabi menyebut, kul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut-sebut terus karena memang turunannya. Maka sangat wajar ketika itu ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau. Usia beliau sampai akhir hayat 63 tahun. 40 tahun sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, 23 tahun setelah diutus jadi nabi jadi rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Diangkat menjadi nabi dengan ditandai turunnya surat Al-Alaq. Surat 96 ayat 1 sampai 5. Diangkat jadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudatsir. Surat 74 ayat 1 sampai 7. Ini ibarat kita diangkat memiliki kedudukan, ada SK-nya ya. Nah, ini SK-nya ini. Jadi nabi diangkat jadi nabi jadi rasul. Nah ini SK-nya. Surat Al-Alaq dan surat Al-Mudatsir. Menegaskan bahwa misi kerasulan yang dimaksud adalah beribadah hanya pada Allah, menjauhi selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menghindari segala bentuk yang menyimpangkan dari tauhidullah. Surat An-Nahl ayat 36. Meyakinkan manusia bahwa ajaran Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Menjalankan trifungsi kerasulan. Nah, ini trifungsi kerasulan.